Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul implementasi jaringan syarat tiruan atau JST pada gerbang logika AND, OR, dan XOR. Lanjut. Ini anggota kami ada 6 orang. Lanjut. Ini dari presentasi kami ada 5 bab. Yang pertama itu ada bab 1. Pertama dari latar belakangnya, jaringan syarat tiruan atau JST adalah teknik pemrosesan informasi yang terinspirasi dari sistem sel secara biologis. JST mampu menangkap hubungan input-output yang kompleks dan memecahkan masalah yang sulit dipecahkan dengan metode konvensional. Jaringan syarat tiruan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan syarat tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. JST mempelajari pola dari data masa lalu sehingga dapat memberikan keputusan terhadap data baru. Keunggulan ini banyak dimanfaatkan untuk peramalan seperti penjualan, nilai tukar atau forex, prediksi penyakit, dan banyak domain lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Pertama, bagaimana cara memanfaatkan jaringan syarat tiruan dalam menangkap hubungan input dan output yang kompleks berdasarkan data masa lalu. Yang kedua, bagaimana efektivitas jaringan syarat tiruan dalam melakukan peramalan atau prediksi atau menyelesaikan masalah yang rumit seperti tingkat penjualan, forex, atau penyakit. Yang ketiga, bagaimana kemampuan jaringan syarat tiruan dalam memberikan keputusan atau prediksi yang akurat terhadap data baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Lalu ada tujuan tugasnya. Di sini ada 3 tujuan tugas. Yang pertama, menganalisis dan menerapkan mekanisme jaringan syarat tiruan dalam memproses dan mempelajari pola data masa lalu. Lalu yang kedua, membangun model peramalan berbasis jaringan syarat tiruan untuk memprediksi suatu kasus spesifik, misalnya tingkat penjualan forex atau penyakit secara optimal. Lalu tujuan yang ketiga, menguji dan mengevaluasi kemampuan model JST dalam memberikan keputusan atau prediksi yang akurat ketika dihadapkan pada data baru atau testing data. Lalu di sini kita lanjut ke bab 2, landasan teori JST itu sendiri. Jaringan syarat tiruan atau Artificial Neural Network adalah metode kecerdasan buatan yang meniru cara kerja jaringan saraf pada otak manusia untuk mempelajari data, mengenali pola, dan melakukan klasifikasi struktur JST. Terdiri dari input, bobot, bias, dan output yang bekerja seperti komponen saraf biologis. Proses kerja JST dimulai dengan mengalihkan setiap input dengan bobotnya, kemudian menjumlahkannya bersama nilai bias. Hasil tersebut selanjutnya diproses oleh fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Melalui proses pelatihan, JST mampu menyesuaikan bobot dan bias agar menghasilkan prediksi yang semakin akurat. Pada laporan ini, JST digunakan untuk menyelesaikan permasalahan logika biner, AND, OR, dan XOR. Pola AND dan OR yang bersifat linear dapat diselesaikan menggunakan single layer perceptron, sedangkan pola XOR menggunakan non-linear, memerlukan multi-layer perceptron agar dapat dipelajari dengan baik. Oke, selanjutnya ada single layer perceptron atau SLP. Nah, SLP sendiri ini diperkenalkan oleh Frank pada tahun 1998 dan merupakan jaringan syarat tiruan yang paling sederhana. Nah, SLP sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu ada input layer, output layer, dan satuan lapisan bobot penghubung. Nah, selanjutnya SLP sendiri ini digunakan untuk klasifikasi linear yang bersifat linear. Nah, cara kerjanya ada 3. Yang pertama ada input dikalikan dengan bobot, terus hasilnya dijumlahkan dengan bias. Yang ketiga diproses menggunakan fungsi aktivasi. Nah, selanjutnya pembelajaran SLP sendiri dilakukan dengan memperbarui bobot
berdasarkan error menggunakan learning rate. Kelemahan SLP sendiri untuk yang pertama hanya mampu menyelesaikan masalah yang dapat dipisahkan secara linear dan tidak dapat menyelesaikan masalah non-linear seperti XOR. Oke, selanjutnya. Nah, SLP sendiri terdapat rumus. Yang pertama ada persamaan kombinasi linear yang dituliskan sebagai berikut. Terdapat nilai kombinasi atau net. Nah, rumusnya yaitu di situ ada simbol sigma yang mempresentasikan operasi penjumlahan berulang untuk seluruh komponen input yang masuk ke neuron, dimulai dari indeks pertama hingga jumlah input. Selanjutnya ada WI atau bobot, terus dikalikan dengan XI atau input, terus dijumlahkan dengan bias. Nah, selanjutnya di situ ada rumus pembaruan bobot ditulis sebagai berikut. Nah, delta bobot dengan rumus alpha atau namanya sigma, terus ada epoch, terus dikalikan dengan input. Terus setelah itu mencari bobot baru dengan rumus bobot lama ditambah hasil perhitungan delta bobot tadi. Selanjutnya ada delta bias yang dimana alpha dikalikan epoch. Selanjutnya untuk mencari bobot baru sama dengan rumusnya bobot lama, bias lama ditambah delta bias. Oke, selanjutnya. Nah, perhitungan perubahan koreksi bobot dengan rumus delta bobot dikalikan sama aja ya. Oh ya udah, jelaskan aja alpha kali epoch kali input, terus pembaruan nilai bobot sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Oke, bisa lanjut di next aja, Mas. Oke, selanjutnya di multilayer perceptron. Multilayer perceptron dinamakan untuk mengatasi keterbatasan SLP dalam menyelesaikan masalah non-linear. MLP merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang memiliki satu atau lebih hidden layer yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Keberadaan hidden layer memungkinkan jaringan pelajari pola yang lebih kompleks dibandingkan SLP. Setiap neuron pada hidden layer berperan dalam mentransformasikan data dalam memasukkan ke representasi baru yang lebih informatif sehingga jaringan mampu menangani permasalahan yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Lalu berbeda dengan SLP yang menggunakan fungsi aktivasi sederhana, MLP menggunakan fungsi aktivasi nonlinear yang terdiferensiasi seperti sigmoid, hyperbolic, rectified linear. Nah, untuk penggunaan fungsi aktivasi nonlinear memungkinkan jaringan mempelajari hubungan kompleks antara data masukan dan data keluaran. Oke, multilayer untuk persamaan matematis pembaruan bobot pada propagation didefinisikan sebagai yang pertama ada mekanisme penghitungan koreksi bobot. Di sini menghitung pertama ada mencari delta itu sendiri, yaitu gradiennya, yaitu min. Lalu setelah kita dapat deltanya, untuk mekanisme pembaruan parameternya atau bobotnya, yaitu bobot lama ditambah delta itu tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk nada pencari untuk gerbang N, yaitu seperti yang kita lihat bahwasanya di layar, gerbang N hanya akan menghasilkan output bernilai 1 jika dan hanya jika seluruh input bernilai 1. Jika salah satu saja 0, maka outputnya pasti 0. Secara geometris, jika kita memplot data ini ke dalam grafik 2 dimensi, 1 yang bernilai 1 berada terpisah jauh dari titik lainnya, ini akan linear separable, yang mana dipisahkan secara linear.
Artinya kita bisa dengan mudah menarik satu garis lurus untuk memisahkan kelas 0 dan kelas 1. Oleh karena itu, arsitektur SLP ini berhasil dan konvergen dengan cepat saat melatih gerbang N ini. Lanjut. Yaitu sekarang gerbang OR, yang mana karakteristik gerbang OR adalah ia akan menghasilkan output bernilai 1 jika salah satu atau seluruh input bernilai 1. Output hanya akan menjadi 0 ketika semua input bernilai 0. Sama halnya dengan gerbang N, data pada OR juga memiliki karakteristik linearly separable, yang mana kita bisa menarik satu garis lurus untuk mengisolasi titik 0,0 agar terpisah dari titik 0,1, 1,0, dan 1,1. Karena struktur datanya linear, permasalahan pada gerbang N dan OR dapat diselesaikan secara optimal dan tuntas hanya dengan menggunakan SLP. Lanjut. Untuk gerbang SOR akan menghasilkan output 1 jika kedua inputnya berbeda, dan menghasilkan 0 jika inputnya sama. Berbeda dengan N dan OR, kalau OR ini memiliki non-linear separable. Secara geometris, titik koordinat input SOR membentuk pola silang. Kelas 1 berada di 0,1 dan 1,0, sedangkan kelas 0 berada di 0,0 dan 1,1. Keterbatasan ruang linear inilah yang menyebabkan algoritma SLP dipastikan gagal, karena dalam mengenali pola SOR. Lanjut. Selanjutnya adalah arsitektur program single layer perseptron. Jadi pada arsitektur ini bisa dilihat ilustrasinya di bagian kiri. Program terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan input dan output. Input layer terdiri dari dua neuron X1 dan X2 yang menerima nilai biner 0 atau 1. Untuk bobot dan bobot bias untuk bobot sendiri memiliki W1 dan W2 dan ditambah dengan bobot bias. Lalu di program ini juga menggunakan activation function yang menggunakan stack function, di mana dia akan mengembalikan input 1 atau 0. Selanjutnya untuk arsitektur multi-layer perceptron atau MLP, jadi model ini digunakan khusus untuk gerbang XOR karena datanya bersifat non-linear separable. Yang untuk arsitekturnya terdiri dari input layer berisi 2 neuron, output layer berisi 1 neuron keluaran, lalu ada bobot dan bobot bias. Untuk layar bobot dan bias itu menghubungkan hidden layer ke output layer. Lalu untuk aktivasi fungsinya menggunakan sigmoid pada semua lapisan. Alasannya karena sigmoid bersifat kontinu dan memiliki turunan sehingga memungkinkan proses backpropagation untuk meminimalkan error. Selanjutnya di sini ada flowchart untuk program AND dan OR. Untuk flowchartnya dimulai dari inisialisasi X1, X2, dan juga target Y, lalu mengisi parameter dan melakukan looping sebanyak epoch yang sudah ditentukan. Untuk satu epoch dilakukan looping sebanyak data inputan, lalu untuk kondisi berhenti adalah ketika epoch sudah mencapai maksimal dari epoch yang sudah ditentukan atau error totalnya mencapai 0. Untuk flowchart di program XOR itu hampir sama dengan SLP, namun SLP hanya sampai forward propagation, sedangkan untuk MLP di sini ada pelatihan backward propagation sebelum dilakukan pengecekan kondisi berhenti. Oke, selanjutnya adalah simulasi perhitungan model. Yang pertama itu adalah model N menggunakan Excel. Jadi untuk parameternya yang pertama adalah learning rate-nya kita set ke 0,1 dengan bobot W1, W2 sama bias awal itu kita buat 0. Kemudian fungsi aktivasinya menggunakan step function. Next. Oke, di sini adalah hasil perhitungan gerbang N-nya. Jadi sesuai dengan parameter yang disebut tadi, baik dari bias sampai dengan bobotnya itu kita set ke 0. Kemudian untuk learning rate-nya kita buat ke 0,1. Nah, di epoch pertama itu dia masih salah dengan total error-nya itu 2. Nah, dia itu berhasil mencapai jawaban ataupun menebak jawaban dengan benar semuanya itu pada epoch 6. Nah, terlihat seperti itu. Next. Kemudian untuk model OR
sama dengan model N sebelumnya. Kita inisialisasi untuk learning rate-nya itu 0,1, W1 W2-nya yaitu 0, dan biasanya 0 juga. Nah, fungsi aktivasinya sama yaitu fungsi step. Next. Nah, di sini terlihat model OR-nya itu cuma butuh 4 epoch. Jika dilihat dari epoch pertama dia masih total errornya 2, sementara untuk epoch keempat udah 0. Jadi dia lebih cepat daripada model N yang tadi. Next. Ini model XOR. Jadi model XOR ini kita menggunakan W1 W2-nya itu 0, kemudian untuk biasnya juga 0. Lalu untuk learning rate-nya 0. Nah, hasilnya untuk model 5 epoch pertama yaitu masih gagal dengan total error yaitu 2. Next. Selanjutnya untuk program AND dan OR di sini menggunakan SLP. Jadi sama seperti flowchart. Oke, terakhirnya mana ya? Program dimulai dengan melakukan inisialisasi input dan juga target operasi. Selanjutnya diisikan parameter seperti bobot bias, learning rate, dan epoch. Lalu jika kita membuat fungsi aktivasi, di sini menggunakan step function untuk mengembalikan nilai 1 atau 0. Lalu training dilakukan menggunakan for each looping, di mana looping dilakukan sebanyak epoch yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu untuk satu kali epoch di sini terjadi looping untuk masing-masing data di dalam array inputan. Lalu untuk kondisi berhentinya ketika total errornya sudah sama dengan 0 atau ketika epochnya sudah lebih besar dari epoch yang kita tentukan. Ke dokumentasi program untuk besar. Nah, di sini ada persiapan data, lalu ada targetnya, terus inisialisasi parameter, input size, hidden size, output size, learning rate, dan setting untuk maksimal records-nya. Lalu di sini ada juga inisialisasi untuk bobot awal, baik bobot untuk hidden W1 itu untuk di hidden layer, terus W2 untuk di output layer, lalu B1 itu untuk bobot bias di hidden layer, untuk B2-nya di output layer. Lalu di sini ada deklarasi fungsi untuk aktivasi sigmoid, lalu ada sigmoid derivative atau turunannya. Nah, di sini ada helper format. Next. Cuman itu. Lalu selanjutnya ada sisi untuk N dengan parameter awal W1 dan W2-nya 0, bobot biasnya 0, lalu dengan learning rate-nya 0,1. Dia berhenti di epoch 4 atau sudah konvergen di epoch keempat. Nah, pelatihan ini berjalan selama beberapa iterasi atau epoch, di mana pada epoch 1 model menghasilkan 2 kesalahan prediksi yang kemudian fluktuatif meningkat menjadi 3 kesalahan pada epoch 2 dan 3 saat sistem sedang mencoba menyesuaikan nilai parameter. Proses penyesuaian tersebut akhirnya mencapai hasil sempurna pada epoch 4 dengan nilai kesalahan menyentuh angka 0, sehingga model dinyatakan telah konvergen karena berhasil menemukan kombinasi bobot dan bias paling optimal untuk mengenali pola gerbang N secara akurat. Lalu ada key untuk OR, kemudian untuk OR dengan parameter sama kayak yang tadi, W1 dan W2-nya 0, bobot biasnya 0, learning rate-nya 0,1. Dia berhenti di epoch 4 atau sudah konvergen di epoch keempat. Nah, pada epoch 1 dia menghasilkan 2 kesalahan prediksi, dan jumlah kesalahan tersebut bertahan stagnan di angka 2 pada epoch 2. Ketika sistem mulai memperbarui parameter penentu, proses perbaikan bobot dan bias berjalan efektif pada iterasi berikutnya, terbukti dengan menurunnya kesalahan menjadi 1 pada epoch 3. Hingga akhirnya model berhasil memprediksi seluruh kombinasi input gerbang OR dengan sempurna tanpa kesalahan atau total error-nya 0 pada epoch 4. Nah, dengan hasil tanpa celah tersebut, model dinyatakan telah konvergen karena berhasil menemukan kombinasi bobot dan bias yang paling optimal.
Oke, selanjutnya ada testing untuk program sorenya. Jadi yang ini menggunakan bobot 0, learning rate-nya 0,1 dan biasanya itu 0. Nah, didapatkan hasil bahwa untuk testing menggunakan parameter ini itu dia untuk pada 5 epoch pertama itu belum berhasil untuk menebak jawaban dengan benar. Next. Nah, kemudian untuk 5 epoch terakhir yaitu 5 epoch maksimal, yaitu kita set ke 10.000 tadi, dia juga belum berhasil menebak. Nah, dia itu stuck di errornya itu di 0,5 dan minus 0,5. Nah, ini terlihat pada hasil prediksi OR itu nilai raw-nya itu semua 0,5 dan nilai raw-nya itu 0. Nah, dia itu hanya bisa menebak 2, yaitu benar untuk yang satu dan yang keempat. Next. Jadi dari pengujian tadi didapatkan analisis yang pertama untuk perbandingan dengan hasil pengujian program dengan Excel, bahwa hasil program itu sama ataupun sesuai dengan perhitungan Excel yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian implementasi back propagation-nya itu sudah valid dan akurat. Kemudian analisis dari parameternya itu untuk kecepatan konvergensi, karena kita menggunakan tadi itu di parameternya rata-rata semua 0 dengan learning rate-nya itu 0,1, maka modelnya itu tidak berhasil untuk mencapai konvergensi. Nah, dan berhenti di epoch 10.000 ataupun di epoch batas maksimumnya yang kita buat. Nah, ini kenapa bisa? Karena yang tadi sudah disampaikan bahwa bobotnya itu jadi 0. Jadi hidden layer itu hanya menghasilkan outputnya ya sama semua, jadi outputnya itu 0,5. Kemudian untuk errornya itu tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan ya, karena ya dari awal di set untuk parameternya itu 0, jadi tidak terjadi apa-apa. Kemudian grafik errornya itu membentuk garis horizontal, bisa terlihat tadi dari awal, yaitu dari epoch pertama yaitu adalah 0,5 sampai epoch ke 10.000 tetap 0,5 minus 0,5. Kemudian pengaruh learning rate, jadi learning rate ini juga berpengaruh karena learning rate-nya terlalu kecil, jadi tidak terlalu berfungsi untuk memperbarui bobot jaringan. Jadi kesimpulannya dari percobaan tadi itu modelnya itu gagal mempelajari XOR-nya ataupun polanya, karena parameternya diinisiasi dengan semuanya itu 0. Jadi meskipun epochnya sampai 10.000, dia itu masih tetap gagal karena ya sudah seperti disampaikan, karena terhalang oleh inisiasi bobot, bias dan learning rate-nya yang kecil. Next. Oke, jadi kesimpulannya dari seluruh pengetesan, perencanaan, dan implementasi dapat disimpulkan yang pertama itu JST yang telah kita buat itu mampu meniru logika biner dasar melalui proses pembelajaran ataupun learning rule dengan menyesuaikan bobot dan bias berdasarkan nilai error yang telah dihasilkan. Nah, lalu kesimpulan yang kedua adalah gerbang logika baik itu AND dan OR itu dapat disesuaikan secara optimal menggunakan arsitektur single layer persistent karena kompleksitasnya itu linear. Kemudian untuk XOR itu punya syarat arsitektur yang lebih kompleks, yaitu MLP ataupun multilayer perceptron, untuk dapat menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Kemudian MLP itu sangat bergantung pada neuron di hidden layer, learning rate-nya, nilainya, dan fungsi aktivasi yang akan mendukung algoritma backpropagation seperti sigmoid tadi. Next. Jadi cukup sekian dari presentasi jaringan saraf tiruan dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.